Oh ya, ini Mas Fahmi. He is one of my partner di rumah kita ini. Do you have any other? Another partner saya Miss Wulan dan Miss Arneta. So ini lah berdua pokoknya. Jadi aku di dalam kota itu nanti di Ya bisa deh kalau mana ada gitu. Udah tidur masuk. Aku masuk sini. Kamu belum bilang apa ada aku juga? udah ya. Masa? Good evening. Nanti aku nggak sendirian ya, ada Mas Fahmi juga. Sudah I've told her. Oh bu? Apa? Hai semua. Ini kameranya. Oh ya, oh nah gini. Bisa nyalain nggak? Apa ya? Kameranya? Hai Nur Hayati, Bagus Wicaksono, Sofi, Dewi, Nurul, Faiza. Semua cinta. Iya, Aneta juga. Welcome Mas Fahmi. Hai. Oke, sudah direkod Aneta. Hi, good evening. How are you guys doing? Sudah direkod Aneta. Aneta sudah direkod. Bisa. Ya, bisa. Jadi kamu record nggak? Ting. Suaramu nggak tinggi kan? Iya tak mute. Hai, tak mute ya tadi. Aneta jadi di record nggak? Iya, ya sorry. Oh iya, sorry. Aku sudah bingung ternyata. Siap. Okay. Thank you for your time. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perkenalkan dulu, mungkin ada yang belum kenal kita. Aku Nurul Ain Rizkina, biasa dipanggil Ain, mahasiswa semester 7 TPI IAIN Kudus. Sama ada partnerku. Nama saya Nabi Fahmi. People usually call me Mr. Fahmi. Panggilannya Mr. Fahmi atau Mas Fahmi atau Fahmi gitu. Semester 7 juga, bahasa Inggris IAIN Kudus. Ya. Jadi aku Ain, Mas Fahmi, dan Arneta sebenarnya kita adalah satu partner di salah satu kursusan yang ada di Kudus, rumah kita English Course. Nah, SCEC ngasih kita kesempatan untuk membagikan materi tentang argumentative text, right? Mau nyapa dulu. Hai Faza, Dewi, Nurul, Sofi, Nur Hayati. Ini kayak kita curang gitu ya, kita ngeliatin wajah kita tapi mereka nggak ngeliatin wajahnya gitu ya. Oke, it's okay, langsung kita mulai aja ya. Oke,
sharing. Bilang apa? Teman-teman bisa di-unmute semua ya. Kalian dengar suaraku dengan jelas nggak? Oke. So we are going to talk about argumentative essay. Karena kita ada 3 meetings ya, forward ke depan ada 3 meetings, and each meeting itu around 30 minutes. So for today's meeting itu kita bahas tentang teorinya dulu, argumentative essay, and then for the next week we are going to talk about the example, jadi contoh atau penerapan dari teorinya. Yang ketiga adalah kita review of your own works. Jadi di meeting kedua nanti kayak ada semacam assignment, you do it at home for yourself. Jadi kalian mencoba mempraktekkan teorinya. Nanti minggu ketiga kita berdua akan review your own works. Oke. Kita langsung fokus ke today's menu. Today's menu kita akan ngomongin 5 subtopics di sini. Purpose, structure, writing thesis statement, types of argument claims, and the last is argumentative essay format. Oke, yang pertama kita ngomongin tentang purpose. Sebenarnya tujuannya apa sih argumentative essay itu? Itu untuk persuade the reader. Kita kayak membujuk si pembaca supaya mengerti dan support sama ide kita atau support sama isi tulisan kita. Yang kedua yaitu argumentative essay itu harus objektif. Jadi kita nggak bisa mencampurkan perasaan atau dendam kita di masa lalu sebagai cowok atau sebagai cewek di dalam essay kita itu. Jadi harus super objektif supaya readers itu percaya sama kita. Nah, selanjutnya argumen itu seharusnya berupa opini atau yang bisa diperdebatkan gitu, daripada ilmu atau sesuatu yang obvious atau absolut. Jadi maksudnya nambahin ya. Oke, sure. Jadi maksudnya di sini kan kita kan argumentative essay. Jadi kita menulis suatu tulisan yang berisi argumen kita. Jadi ya jelas-jelas kita mengungkapkan pendapat kita tentang satu hal. Tapi itu tadi tidak hanya isi opini kita, tetapi juga harus didukung dengan fakta-fakta seperti itu. Dari awal aku ngomong ya. Sekarang masih putus-putus. Atau mungkin sinyalnya yang situ. Soalnya di sini aku dari tadi nggak putus-putusin dengerin dari Google Meet-nya. Kalau teman-teman yang lain gimana, members yang lain dulu di-unmute. Kalian putus-putus nggak kalau dengerin kita ngomong tadi? Enggak ya? Iya, enggak. Berarti kita lanjut ya. Bisa ya. Kalau itunya animasinya kemungkinan memang putus-putus. Kalau suaranya nggak putus-putus. Suaranya gimana? Kalau animasi ketiknya putus-putus. Bisa kan? Oke, go on. Bisa dipanggilkan. Iya, itu tadi. Maksudnya poin ketiga, argument should be opinionated or debatable itu. Maksudnya yang kita bahas di sini itu jangan sesuatu fakta yang sudah jelas-jelas benar gitu. Misalnya kamu bilang kamu nulis tentang suatu artikel bahwa matahari itu terbit dari timur. Nah, itu jangan. Jadi argumen itu harus sesuatu yang bisa diperdebatkan gitu. Yang terakhir, jadi bukan hanya opini-opini saja yang kita tulis di
argumentative essay kita harus ada based on the data. Jadi ada data yang kita cari evidence, kita cari bukti, research dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya writers on thought, tidak hanya opini si penulis tersebut. Oke. Boleh teman-teman di-unmute semua. Kalian tahu nggak sih ini tuh siapa? Aku yakin kalian pasti tahu tuh. Tolong di-unmute teman-teman yang kira-kira bisa jawab. Ini tuh foto siapa? Teman-teman ya? Di sini sudah mungkin masih. Oke. Tunggu ya. Ini dia masih malu-malu. Gimana, ada yang tahu nggak? I like your eyes. What? I like your eyes. Your eyes. It's so black. Dia pakai eyeliner astro. Teman-teman tahu ini siapa fotonya? Kok jadi ngomongin eyeliner ya? Boleh kok diambil. Ini pasti Miss Neta yang nyuruh mix semua ya. Nggak ada yang tahu mungkin. Miss Neta mungkin tahu nggak? Neta tahu nggak? Itu penulis. Anda harus menjelaskan ya kamu siapa itu? Oh, oke. Itu bukan sih yang nulis Harry Potter? Ya Rowling. Oh ya, J.K. Rowling. Dia so popular. Jadi J.K. Rowling. Oke, kok nggak ada suaranya ya? Tunggu diambil dulu. Oke. Lanjut. Masih malu-malu. Kan mukanya nggak kelihatan. Dulu. Ini pasti caca. Oke, lanjut. Oke. Lanjut nih. Structure. Oke. Should I continue or? Udah share. Nah. Monggo. Oh ya. Oke, argumen essay ya. Biasa kalau teks kan ada susunannya kayak gimana ya? Oh, kok bisa denger suaranya ya? Serius ya? Serius? Nah. Sekarang ya. Makanya rusak. Sangat berat ya? Enggak tuh. Ada delaynya. Kayaknya kemir tadi suaranya. Volume. Udah. Kalau sekarang ada suaranya? Udah. Oke, struktur dari argumentatif essay atau argumentatif text ini. Yang pertama, seperti biasa ada introductory paragraph atau paragraf perkenalan. Itu di paragraf pertama. Isinya, ini kalau kalian pengen nulis yang bagus, tulisan yang bagus itu pasti di awal itu menarik si pembacanya. Gitu. Jadi kalau ada orang baca tulisanmu, itu pasti idealnya itu nanti mereka jadi tertarik untuk lanjut membaca. Nah, maka di paragraf pertama ini tugas penulis adalah untuk grab readers' attention, itu menarik perhatian dari pembaca. Terus provide background information, kasih informasi latar belakangnya. Misalnya kamu mau nulis tentang apa ya? Misalnya kamu berargumen bahwa nasi rames adalah masakan yang paling enak. Nah, orang kan belum tentu tahu nasi rames itu apa. Nah, maka kamu kasih informasi nasi rames adalah bla 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 bla. Kemudian why is it important? Gitu. Orang nggak akan tertarik untuk baca tulisanmu kalau orang itu
tidak menganggap isu yang kamu bahas itu penting. Misalnya kamu bahas nasi rames, nah kamu harus meyakinkan pembaca itu kenapa nasi rames itu penting, kenapa kita harus membahas ini. Kemudian terakhir, outlines evidence that you present. Ini mungkin opsional sih, tapi tergantung sama stylenya. Tapi kalau mau bisa dimasukkan, yaitu ngasih gambaran umum tentang nanti bukti-bukti yang akan kami kasih itu apa. Bukti kenapa nasi rames itu penting gitu loh. Iya tergantung argumenmu apa. Kalau misalnya argumenmu bahwa nasi rames itu makanan paling enak, ya berarti bukti bahwa nasi rames itu makanan paling enak. Oke. Terus yang kedua ada thesis statement. Ini sebenarnya juga bagian dari introductory paragraph itu tadi. Jadi sebenarnya apa? Ini bisa dimasukkan ya titik-titik di bawahnya angka 1 itu. Tapi sini kita jadikan nomor 2 itu karena saking pentingnya thesis statement. Tapi ini adalah bagian dari paragraf pertama ini. Jadi thesis statement adalah one sentence summary of main point and claim. Jadi satu kalimat saja cukup yang menyatakan main point, yaitu apa namanya, gagasan utamamu dan klaimmu atau pernyataanmu. Itu adalah bagian dari paragraf pertama. Masih putus dulu. Enggak sih aku. Ini banyak teman-teman di sana yang kalian mendung. Iya. Ya itu tadi thesis statement ya. Satu kalimat yang menyatakan apa namanya pendapatnya itu apa, argumennya itu apa, seperti itu. Terus selanjutnya ada yang namanya body paragraph atau paragraf utama lah, paragraf inti. Itu biasanya kalau untuk argumentative essay itu 3 atau lebih jumlah paragrafnya. Nah masing-masing paragraf, hati mas, masing-masing paragraf itu ngasih satu piece of evidence. Ya, jadi kan di argumentative essay ini kan kamu ngasih bukti-bukti gitu kan. Misalnya apa buktinya kok nasi rames itu makanan yang paling enak. Kamu kasih bukti-bukti itu dan setiap paragraf itu cuman bahas satu ide atau satu bukti saja, jangan dicampur-campur. Kalau dicampur-campur nanti kurang bagus, jadi bingung si pembacanya. Kalau kamu bisa per paragraf itu satu ide, itu nanti bisa lebih enak dibaca dan lebih jelas, lebih mudah dipahami. Back up your claims with examples, research, statistics, studies, and text citations. Jadi klaimmu itu harus didukung dengan bisa misalnya contoh atau penelitian atau statistik atau kutipan dari tulisan-tulisan orang yang mungkin lebih ahli dalam hal ini, seperti itu. Dan bukti itu tadi bisa berupa sesuatu yang fakta, evidence can be factual, bisa berupa fakta, logical, atau secara logis, statistical, berarti kamu harus menunjukkan data yang menunjukkan yang mendukung klaimmu itu, atau anecdotal. Anecdotal itu maksudnya berdasarkan ceritanya seseorang. Tapi cerita di sini harus bisa apa namanya? Harus ada rujukannya, harus siapa yang bercerita seperti itu. Terus yang terakhir apa tuh? Address and disprove, ya benar. Address and disprove opposing points of view or explain why you disagree. Nah, supaya kamu lebih kelihatan objektif, itu jangan bahas bukti-bukti yang mendukung klaimmu saja, gitu. Tapi juga bukti-bukti yang bertolak belakang sama klaimmu itu juga bisa kamu bahas. Tapi di sini mungkin kamu bisa menunjukkan bahwa bukti itu mungkin kurang kuat seperti itu, atau mungkin bukti itu cuman berlaku pada kondisi tertentu gitu, sedangkan secara umum klaimmu itu yang lebih baik. Nah, bisa seperti itu. Jadi basically ini kayak ada satu statement dijelaskan di introductory paragraph, terus nanti di body paragraphnya ada pro and cons gitu ya, beserta buktinya. Iya, bisa seperti itu. Pro dan kontra dari judul itu tadi. Iya, itu nanti di belakang ada tipe-tipe dari argumentative essay ini. Oke. Jadi nanti ada yang pro kontra, ada yang cuma nyebutin pro-nya doang, ada yang emang tujuannya pro doang, cuman menyinggung sedikit sama kontranya supaya kelihatan bahwa kontranya ini salah. Itu juga ada. Nanti ada macam-macamnya. Terus ini yang terakhir kayaknya kepotong ya. Conclusion.
Yang bawah nih loh, excluding evidence, di sini kok nggak kelihatan. Oh, hold on. Sini kelihatan? Masih belum nyatu. Ya udah, sekarang udah cukup. Ya, yang terakhir, excluding evidence against you because unethical. Maksudnya di sini kalau kamu bukti-bukti yang berlawanan dengan klaimmu itu nggak kamu masukin, itu istilahnya nggak etis gitu. Jadi kalau pengen kamu itu dihargai sama pembacamu, itu bukti-bukti yang berlawanan itu juga dimasukin, nggak apa-apa. Cuman meskipun kita memasukkan bukti yang berlawanan, itu tetap saja kita bisa tetap bisa meyakinkan pembaca bahwa pendapat kita yang lebih baik, seperti itu. Terus setelah ada 3 atau lebih paragraf body itu tadi yang berisi evidence, yang terakhir ada conclusion atau kesimpulan. Kesimpulan di sini biasa ya, seperti kesimpulan pada umumnya, readdress thesis in light of the evidence. Jadi thesis atau pernyataanmu di awal tadi itu diaddress ulang, jadi disinggung lagi, bukan hanya diucapkan lagi, tapi harus dinyatakan lagi in light of the evidence. Jadi bukan cuma mengulang perkataan di awal, tetapi kayak jadi berdasarkan bukti-bukti ini kita bisa menyimpulkan bahwa bla bla bla, bahwa nasi rames itu makanan yang paling enak gitu. Seperti itu. Jadi jangan cuma diulang doang, tapi kamu menyatakan kembali berdasarkan bukti yang sudah kamu sebutkan di paragraf-paragraf sebelumnya, seperti itu. Kemudian di paragraf kesimpulan ini jangan menambahkan fakta lagi atau argumen lagi, itu udah selesai itu semua. Kita menyimpulkan aja di paragraf terakhir. Dan tulisan yang bagus itu tulisan yang bisa appeal to readers' emotions. Jadi bisa menyentuh perasaannya si pembaca itu. Entah gimana caranya, nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya. Kita bisa lihat contoh-contoh. Jadi supaya ngena gitu kan, nah kita sentuh emosinya si pembaca itu supaya jadi pendukungmu. Nah ini di slide berikutnya, sambil kita nunggu loading, kok munculnya gini ya di sini. Oh udah. Yang ketiga, ya gimana caranya menulis pernyataan atau thesis itu. Jadi kan tadi sudah dibahas bahwa argumentative essay itu ada tesisnya gitu kan. Mungkin kalau Oke. Tentang thesis statement, mungkin kita bingung gimana cara menulis buat thesis statement gitu. Nah ini ada tiga cara. Ini tips saja sih. Kalau kamu punya cara sendiri, ya bagus. Yang pertama, turn the topic into question and answer it. Jadi mungkin cara membuat thesis statement itu, pertama, topikmu itu kamu jadikan pertanyaan. Topiknya dijadikan pertanyaan. Terus putus ya. Ini kan pakai data aja deh. Pakai Excel kan? Halo. Putus nggak? Putus nggak? Oke. Iya, cara yang pertama, topiknya itu dijadikan pertanyaan, dan si pertanyaan itu bisa kamu jadiin judul. Nah, jadi langsung double kill. Kamu dapat judul dan kamu dapat thesis statement. Ini contohnya,
pertanyaannya, what is the best dish served in Japanese diner? Masakan apa yang terbaik yang disajikan di rumah makan Jawa. Terus thesis statementmu menjawab pertanyaan itu. The best dish served in Japanese diner is nasi rames, misal. Jadi masakan terbaik yang disajikan di rumah makan Jawa itu adalah nasi rames. Sudah dapat title, sudah dapat thesis statement. Nanti thesis statementnya tinggal kamu taruh di paragraf pertama. Nanti posisinya di mana kamu sesuaikan dengan kreativitasmu. Terus cara yang kedua, state an argument and then refute it. Jadi ada statement, terus kamu refute it. Jadi menyatakan bahwa statement itu salah. Jadi contohnya misal, while some people believe nasi rames is generic and boring, meskipun beberapa orang meyakini bahwa nasi rames itu terlalu biasa dan membosankan, the dish is actually very versatile. Masakan ini sebenarnya itu justru versatile, fleksibel gitu. Fleksibel, soalnya bisa dicampur macam-macam. Dia bisa dicampur macam-macam. Gitu ya? Bisa pakai mie, bisa pakai bumbu goreng dan lain sebagainya. Jadi bisa disesuaikan sama wilayahnya di mana atau kreativitasnya yang tukang masaknya seperti itu. Jadi di awal kan ada statement bahwa sebagian orang itu menganggap nasi rames itu biasa dan membosankan, gitu ya. Nah, tapi kamu menolak itu, ya kamu berikan pernyataan yang berlawanan dari itu, yaitu bahwa si masakan itu, nasi rames ini itu justru dia fleksibel, karena itu tadi bisa macam-macam isinya. Contoh yang ketiga, briefly outline your main points. Jadi statementmu kamu nyatakan pernyataanmu, terus kamu kasih gambaran umum tentang buktinya apa gitu. Pernyataanmu itu buktinya apa gitu. Jadi misal kamu bilang nasi rames is very versatile because various elements such as different kinds of bla 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 itu bisa ditambahkan. Jadi kamu menyatakan bahwa nasi rames itu versatile dan sekaligus kamu ngasih tahu gambaran secara umum kenapa kamu bisa bilang kayak gitu. Itu cara yang ketiga. Nanti kita praktekin kalau di pertemuan berikutnya mungkin ya. Oke, lanjut. Baunya kelihatan nggak? Iya, belum ngerti. Oke, ini dia. Kehilangan satu garis. Yang keempat, kita bahas jenis-jenis klaim. Yang keempat, kita bahas jenis-jenis klaim atau argumen. Jadi kan mungkin kamu bingung nih, pernyataan apa ya yang pengen kamu nyatakan dalam tulisanmu itu. Nah, di sini ada beberapa macam untuk supaya kamu nggak bingung. Yang pertama adalah tentang fakta. Apakah satu pernyataan itu benar atau salah? Jadi misal ada orang yang bilang bahwa nasi rames adalah jenis masakan yang terbaik, gitu. Pokoknya yang terbaik. Nah, argumenmu bisa kamu menyatakan kamu setuju sama itu atau kamu nggak setuju sama itu. Kalau setuju atau true, kamu bisa bilang misalnya nasi rames is definitely the best kind of dish served in Japanese diners. Kalau memang itu pendapatmu, kamu bisa menyatakan itu dan kamu kasih buktinya nanti. Atau kamu nggak setuju, itu juga bisa jadi argumen buat kamu. Kamu bisa bilang misalnya, while nasi rames is quite popular, it's not the best type of dish served in a Japanese diner. Jadi tadi statementnya adalah ada yang bilang bahwa nasi rames itu the best kind of dish, tapi kamu nggak setuju sama itu. Maka argumenmu adalah it's not the best type of dish served in a Japanese diner. Yang pertama itu fact, apakah statement itu benar atau salah. Yang kedua, definition. Jadi kamu bisa berargumen tentang bagaimana mendefinisikan suatu hal. Jadi di sini kamu bisa pertama the dictionary definition of what you are arguing. Kamu kasih tahu menurut kamus itu definisinya apa sih
suatu hal ini, misalnya nasi rames itu apaan sih gitu. Kemudian ditambah dengan interpretasi ini, jadi menurutmu nasi rames itu apaan gitu. Nah itu bisa jadi argumen. Contohnya misal nasi rames is a popular Japanese dish comprised of a scoop of rice topped with small servings of other dishes such as stir-fried vegetables, bla 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 dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi argumenmu itu bisa definisi suatu hal. Yang ketiga, value atau the importance of something. Seberapa pentingnya suatu hal. Itu bisa jadi argumen. Contohnya nih, misalnya kamu percaya bahwa nasi goreng, adanya nasi rames di warung-warung itu penting bagi mahasiswa. Nah, itu bisa jadi argumen. Misalnya the availability of nasi rames in diners around campus is important because it provides affordable yet balanced diet to university students who run out of money in the end of each month. Jadi adanya nasi rames itu penting buat mahasiswa adanya nasi rames di warung-warung dekat kampus itu penting buat mahasiswa karena itu menyediakan makanan yang murah tapi seimbang untuk mahasiswa yang bokek di akhir bulan. Nah, itu value. Jadi pentingnya nasi rames itu bisa menjadi argumen. Kemudian argumen itu juga bisa berupa solusi atau kebijakan, solution or policies, yaitu apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan suatu isu atau suatu masalah. Jadi misalnya bisa kita SEC misalnya kan kita sering ngadain acara gitu kan. Nah mungkin si seksi konsumsinya itu bingung itunya apa, menu makanannya apa gitu. Nah kita argumenmu itu bisa ngasih solusi di situ, yaitu solusinya adalah makanya nasi rames aja gitu. Nah di sini contohnya, if your club is organizing an event and you are in charge of the participants meals, kalau klubmu itu sedang mengadakan event dan kamu bertanggung jawab atas makanannya, you should consider nasi rames. Kamu harus mempertimbangkan nasi rames sebagai bagian dari menunya, seperti itu. Jadi kayak dia menyarankan gitu ya, pendapatnya dia. Iya, itu bisa jadi argumen. Terus yang terakhir ada cause and effect. Jadi sebab akibat gitu. Jadi kamu bisa berargumen bahwa suatu hal itu mempunyai suatu efek tertentu, atau sebaliknya bahwa suatu hal itu disebabkan oleh sesuatu gitu. Jadi misalnya ada fenomena bahwa nasi rames itu populer di kalangan mahasiswa. Nah argumenmu di sini menyatakan kenapa nasi rames itu populer di kalangan mahasiswa. Jadi nasi rames is popular among students because it's affordable, nutritious, suitable to have alongside various side dishes and available in every dinner. Jadi populernya nasi rames itu karena dia murah, bergizi, terus cocok dipasangin sama lauk apa aja dan di warung mana aja ada. Cost and effect seperti itu. Jadi itu tadi beberapa jenis argumen. Kalau misal kamu kebingungan mau bikin argumen yang kayak gimana? Sebenarnya kayak nggak ada alasan ya untuk bingung sama argumen karena ada banyak sekali, ini aja udah 5 argumen yang bisa kita masukin dalam tulisan kita. That's right. Soalnya kadang kalau nulis itu yang susah itu cari inspirasinya, enggak? Iya. Cari idenya dari mana? Apa sih yang mau dibahas gitu? Ya kita bisa reverse to 5 ini tadi ya. Iya, 5. Kadang nggak hanya argumentatif isai aja, tapi juga bikin artikel. Iya. Yang bisa kita ngomongin tentang value-nya. Iya. Kita ngomong tentang definisinya, kita ngomong dari fakta, tentang apa yang mau kita omongin. Iya. Kita bisa melihat dari sisi cause and effect. Jadi tergantung perspektif kita mau bahas yang bikin. Ya, jadi sumber ide itu ada banyak. Kalau kita mau cari ya. Terus di slide berikutnya sambil kita tunggu ini lagi ya. Nah, teks argumentatif itu ada beberapa format. Ini tadi yang di awal sempat disinggung sama saya. Yang pertama itu ada format klasikal. Jadi pertama si penulis itu menyatakan main argumennya dulu. Jadi argumennya dinyatakan terlebih dahulu. Kemudian ditambahi dengan opininya dia. Nah yang terakhir baru meyakinkan si pembaca itu untuk percaya sama opini kita. Jadi misalnya mungkin nanti contohnya bisa kita bahas di pertemuan berikutnya kalau sudah ada contohnya gitu ya. Tapi intinya di sini ini itu cocok untuk pembaca yang
yang belum mempunyai mendapat banyak informasi tentang awam topik yang gitu ya, ya, awam agak tentang awam. suatu topik gitu. Iya. Jadi soalnya kalau orang bilang karena ini format yang mana sesuai dengan jalan pikiran manusia gitu. Jadi pertama mungkin ada fenomena-fenomena yang kamu sebutkan dulu, terus kamu ngasih tahu pendapatmu berdasarkan fenomena itu, kamu menyatakan pendapatmu, terus habis itu kamu lebih jauh meyakinkan si pembaca untuk setuju sama kamu. Seperti itu. Mungkin penggunaan terminologi juga pengaruh ya, kayak misal aku mau cari artikel tentang kesehatan, dimana aku kan awam ya masalah istilah-istilah kesehatan, jadi satu artikel yang menggunakan format argumen klasikal ini, dimana semua orang bisa baca meskipun dia nggak familiar di bidang kesehatan gitu, termasuk dia menggunakan terminologi yang mudah dipahami orang-orang awam gitu. Tapi ini lebih ke susunannya aja sih. Okay. Susunan buktinya ditaruh di mana, pendapatnya ditaruh di mana. Yang dibahas di sini. Terus yang kedua ada Rogerian. Rogerian ini jadi kadang itu ada topik yang mana orang itu, kalau ada orang yang nggak setuju sama kita, itu kita bakal tersinggung gitu. Misalnya aja mungkin sesuatu yang hubungannya sama politik gitu. Sensitif ya. Iya, pokoknya hal-hal yang sensitif gitu. Jadi kalau misalnya kita langsung menyatakan bahwa pendapatmu itu salah, benar pendapatku, nah itu nanti bisa jadi bahaya. Maka yang Rogerian ini itu argumentatif essay yang tujuannya untuk mencari jalan tengah gitu. Atau mungkin membelokkan pendapatnya orang yang berlawanan dengan kita, tapi dengan cara yang agak halus gitu. Jadi nggak langsung menyatakan bahwa kamu salah, aku yang benar, tapi kayak dicarikan jalan tengah atau dibandingkan antara satu sama yang satunya, dibandingkan antara pendapatnya dia sama pendapatku, dibandingkan. Jadi urut-urutannya pertama present the problem, kamu kasih tahu dulu masalah kita itu apa gitu. Jadi kita punya masalah ini. Terus habis itu acknowledge the opposing side of the argument, kita harus mengakui adanya argumen yang berlawanan dari kita. Jadi seperti itu. Terus baru kamu kasih tahu argumenmu itu seperti apa. Jadi pertama argumen yang berlawanan dulu kamu masukin, terus argumenmu masukin juga. Nah kemudian yang terakhir bring the two sides together gitu. Jangan diadu, tapi mungkin kamu bisa ada beberapa opsi ini, mungkin bisa kamu pertimbangkan plus minusnya gitu, atau mungkin kamu kamu bandingkan aja gitu, terus nanti di akhir kamu simpulkan bahwa kayaknya yang satu ini sedikit lebih baik daripada yang satunya. Rogerian itu seperti itu, jadi lebih halus ya. Yang ketiga itu format tool nih misalnya. Nah ini argumentative essay yang istilahnya standar lah. Jadi pokoknya tujuannya satu, yaitu meyakinkan bahwa argumen kita benar, seperti itu. Jadi pertama kita nyatakan klaim kita kayak gimana, terus kasih buktinya, terus tunjukkan bahwa bukti-bukti itu mendukung pendapatmu, seperti itu. Itu yang ketiga, itu yang ya istilahnya standar lah, argumentative essay. Namanya kita berargumen kan pasti kita pengen itu kan argumen kita diterima. Menonjolkan argumen kita ya. Iya, menonjolkan argumen kita. Seperti itu. Dan di sini make content rebuttal. Jadi bisa berisi rebuttal sih. Kayak kayak pembantahan gitu ya. Ya, jadi misal kamu bisa memasukkan pendapat yang berlawanan sama kamu, terus kamu kasih bantahannya seperti apa. Seperti itu beberapa format argumentative essay. Itu saja materi kita untuk hari ini. Baru teori-teori aja sih. Nanti di pertemuan berikutnya kita review lagi, kita sentuh lagi secara umum sambil kita membahas contohnya. Jadi nanti kita kasih contoh artikel argumentatif, nanti bisa kita bahas apakah teks itu sesuai format yang mana, terus habis itu strukturnya yang introduction itu yang mana, terus body-nya yang mana, bukti-buktinya yang mana. Jadi ada teks yang kita provide ke mereka gitu. Kita bedah teks. Iya, kita bedah teks. Oke, that's all. Kembali ke Miss Almeta. Halo. Thank you.
apa kalau bisa sih ada recordnya sih mereka kalau yang bisa nonton lagi di YouTube atau gimana gitu ya. jadi bisa ngikut ke pertemuan selanjutnya. Ya welcome. Ada mau tanya nggak? Mana sih mukanya? Ih, Nurhayati kalau tanya harus dilihatin mukanya. Oke, terima kasih. Langsung dijawab atau tampung? Aduh, Ada pertanyaan lagi nggak? Kita hitung sampai 3, kalau nggak ada kita jawab dulu. ya sudah. 1, 2, 3. Oke. Silakan saya mau dijawab. Apa sih luar analytical? Aku juga nggak tahu. Analytical rotatory itu nggak sih? Expository itu kan kemarin kita emang kan bahasnya itu. Bedanya apa sih? Expository kan lebih rinci kan. Kalau analytical? Enggak kebalikannya. Jadi kalau argumentative essay itu bedanya sama dia exposition. Itu argumentatif itu biasanya lebih panjang gitu. Lebih banyak apa ya? Riset yang dilakukan kayak sebelum menulisnya itu kayak data yang dikumpulkan biasanya lebih banyak daripada exposition. Terus kalau expository kan itu sifatnya lebih ke condongnya itu lebih ke memaparkan fakta yang ada gitu. Yang penting di dalamnya ada argumen dari si penulisnya juga. Soalnya kalau nggak salah expository kan ada 2 macam ya, ada yang analytical, ada yang apa? Rotatory ya. Pokoknya ada yang kayak cuman prosedur itu masuk expository sih. Saya juga lupa. Sudah berapa bulan kita nggak kuliah. Pokoknya bedanya itu, kalau argumentatif itu biasanya lebih panjang, lebih banyak datanya, risetnya. Terus juga secara argumen itu kayaknya lebih, kalau argumentatif itu lebih lebih nggak senetral si expository. Kalau expository itu lebih ke memaparkan fakta atau fenomena atau data yang ada. Kalau analitik kita argumentatif itu fakta yang ada itu sebagai pendukung pendapat kita. Seperti itu sih kalau yang kita pahami. Kalau mungkin kita nanti bakal baca-baca lagi. Kalau misalnya ada perbedaan lagi, nanti di pertemuan berikutnya kita sampaikan saja ya. Gimana? Sudah cukup? Sudah kemarin. Bisa. Ya, sapa-sapaan.
Ini malam minggu nggak sih? Iya, malam minggu ya. Saya tiduran mungkin. Enggak nih. Pertanyaan lain mungkin selain argumentatif. Atau mungkin karena penjelasannya sudah sangat rinci ya, sangat jelas, sangat rinci. Atau mungkin karena saking nggak jelasnya. Oh iya ya, bisa jadi di antara kedua itu. Gimana? Untuk memulai menulis ya, kayak apa yang harus kita lakukan untuk Starternya. gimana tadi? Tadi di notif terus. Iya, getar terus. Getar terus. Speaking. Bisa. Kedengeran nggak suaraku? Halo? Oh iya, baterainya pasangnya habis. Gimana? Kamu mau jawab? Itu tuh untuk orang yang sudah berniat untuk menulis bahasa Inggris atau Enggak, berarti belum. Soalnya kan tadi bilang belum niat ya? lebih suka speaking daripada writing. Berarti belum suka speaking ya Neta ya? Belum suka writing. Belum suka typing ya? Iya, belum suka masih. Padahal kan bahasa Inggris kan itu juga penting. Iya. Tapi orangnya kadang-kadang terlalu fokus ke speaking gitu. Ya. Apa ya? Kamu menurutmu apa? Satu terus yang jawab. Kalau menurut aku sih kembali ke apa tuh Minatnya namanya? masing-masing. Motivasi awal gitu. Kalau memang kedepannya nggak butuh writing ya dia kayaknya nggak akan belajar writing, nggak tahu pentingnya writing ke depan ya dia tidak akan belajar writing. Soalnya aku lihat banget fenomena banyak sekali muridku les bahasa Inggris tuh karena kedepannya tuh butuh gitu. Contohnya misalnya mau wawancara kerja, kalau dia mau butuh wawancara kerja baru dia cari les gitu. Karena kan speaking kan nggak hanya belajar seminggu 2 minggu kan. Nah kalau seseorang merasa membutuhkan dia pasti mencari tahu gitu. Ketika seseorang merasa membutuhkan berarti kan dia termotivasi untuk mencari tahu. Jadi Iya sih, aku setuju. tentukan tujuan kalian tuh apa gitu. Kan writing juga banyak banget ya. Ini kedengeran nggak sih suaraku dari sini? Iya, benar. Oke.
Iya, aku setuju sih. Kayaknya orang belajar bahasa Inggris itu sesuai sama motivasinya mau buat apa gitu ya. Tapi mungkin alasannya kenapa orang lebih banyak yang suka speaking, pertama mungkin speaking lebih apa ya, istilahnya lebih punya sex appeal, itu lebih seksi. Kalau apa orang mau lihat pengen kemampuan bahasa Inggrisnya terlihat itu kan lebih mudah kalau speaking gitu kan. Dia bisa ngomong bahasa Iya, Inggris, keren banget gitu ya. Sedangkan kalau orang nulis kan apa sih gitu, paling nulis status gitu orang juga nggak paham itu artinya apa. Kalau kita pakai Google Translate juga orang nggak tahu gitu kan. Ada translator juga, jasa translator. Iya. Terus kembali lagi ke soal motivasi itu tadi, ya mungkin juga lebih banyak speaking karena yang lebih banyak dibutuhkan mungkin speakingnya juga kali ya. Tapi ya kalau misalnya kalian mau ada niatan untuk cari beasiswa ke luar negeri atau semacamnya, itu pasti kan harus ada persyaratan TOEFL atau IELTS gitu kan. Nah itu di dalamnya juga writing itu dibutuhkan gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen cari motivasi untuk belajar writing, itu mungkin bisa dijadikan motivasi gitu, yaitu buat buat nyari beasiswa. Soalnya apa ya, pengalaman juga sih dulu pas lulus SMA itu kalau aku tesnya SAT gitu. Nah itu SAT itu ada bagian yang benar-benar writing gitu, dimana kita harus nulis, kita harus bikin essay yang topiknya ditentukan pas tes itu. Jadi kayak dalam waktu sejam atau berapa puluh menit itu kita dikasih topik dan kita harus nulis, dan nanti dinilai, yang menilai itu orang Amerika beneran yang emang kerjanya menilai tulisan gitu. Jadi kan super duper apa ya, kayak nervous banget ini gimana nih tulisanku, aku belajar bahasa Inggris aja baru kemarin disuruh nulis kayak gini gitu. Kalau aku pribadi sih dulu itu motivasinya. Terus apa ya, kalau mungkin mungkin tujuan lain dari belajar bahasa Inggris itu karena kesenangan masih ya. Pleasure. Iya. Di sini mungkin juga speaking lebih banyak yang senang daripada nulis gitu. Soalnya kalau kita pleasure tuh, kalau kita senang ya, kalau kita pleasure, happy belajar tuh kayak kalau mau belajar sebanyak apapun kita nggak bosan. Iya, nggak terasa kayak belajar. Coba tugas kampus disuruh writing kan terpaksa ya. Iya. Justru kan kayak beban gitu, jadi kayak nggak happy. Jadi udah writing kalau cuma ada tugas kampus doang. Iya. Nah itu mungkin juga bisa diubah. Caranya mungkin dengan lebih banyak membaca kali ya. Aku curiga jangan-jangan orang Indonesia itu lebih populer speaking daripada writing itu karena orang Indonesia itu malas baca, karena nggak pernah baca, jadi kayak keinginan untuk nulis itu juga nggak ada. Karena inputnya kan dari reading, iya, yang membaca, nanti outputnya writing. Outputnya writing. Sedangkan kalau speaking mungkin inputnya listening kan kayak nonton film atau iya, dengerin musik atau nonton video YouTube, itu kan lebih asik ya daripada baca berita atau apa. Jadi ya kembali lagi mungkin permasalahannya di Indonesia, minat baca yang masih rendah itu. Jadi ya kalau kita pengen nulis juga mungkin bacanya juga diperbanyak gitu ya. Kalau aku pribadi sih misalnya berita, sumber beritaku saat ini itu semuanya bahasa Inggris. Kayak di HP ku itu ada 5 atau 6 aplikasi berita, semuanya dari yang berbahasa Inggris gitu. Terus ya semacam itulah, dari hal-hal kecil kayak gitu, kayak lebih banyak mengekspos diri kita ke tulisan-tulisan berbahasa Inggris gitu. Soalnya yang tak rasain juga kalau misalnya kita baca bahasa Inggris itu kadang juga muncul keinginan gitu, kapan ya aku bisa nulis kayak gini gitu. Atau mungkin ya gitulah, kayak mimpi-mimpi untuk nulis itu, keinginan untuk nulis itu muncul dari membaca itu. Seperti itu. Iya. Kalau kamu kan berita ya, kalau dari aku sendiri tuh aku orang yang kayak gitu, aku cenderung suka speaking gitu loh daripada writing. Writingnya lama, harus research dulu, harus baca banyak dulu dan lain-lain. Kalau aku mulainya karena aku tidak terlalu suka writing, aku mulai writing dengan membaca topik yang aku suka. Jadi contohnya aku kan suka topik ya self improvement. Jadi aku suka membaca fakta-fakta tentang wanita, fakta tentang manusia, kayak artikel-artikel yang bahas tentang kayak gitu-gitu. Aku tujuanku pada saat membaca adalah kepengen tahu gimana sih cewek itu, gimana sih pikirannya kayak gitu. Jadi kan aku kayak gitu ternyata, oh my god aku gitu nggak ya, jadi kan happy ya, aku dapat info terbaru tentang diri aku, jadi bisa
apa tuh namanya, introspeksi atau gimana. Nah secara nggak langsung tuh aku juga bisa tahu apa tuh namanya, karena suka aku happy terus aku baca terus gitu kan. Iya. Ya, tapi tetap aja susah writing. Proses kan ya, Iya, nggak prosesnya. langsung semalam gitu. Iya. Terus aku mau nambahin apa tadi ya? Iya, untuk motivasi belajar bahasa Inggris nih ya. Kalau kita berdua sering bilang bahwa kalau pengen cepat bisa bahasa Inggris itu sering-sering aja nonton video atau ngikuti di Instagram atau baca itu yang berbahasa Inggris saja gitu. Tapi kayaknya orang-orang menginterpretasikan itu bahwa yang ditonton di YouTube itu pelajaran tentang bahasa Inggris atau yang di follow di Instagram itu pelajaran tentang bahasa Inggris gitu. Tapi harusnya nggak kayak gitu. Yang kita ikuti adalah topik yang kita sukai. Cuman kebetulan sumbernya berbahasa Inggris. Nah dari situ kita belajar bahasa Inggris tuh nggak terasa, kayak efek samping dari kita ngikuti topik yang kita sukai itu, jadi nggak sengaja kita belajar bahasa Inggris. Iya, Jadi nggak terasa. Iya, Kalau yang diikuti yang berbahasa Inggris itu kayak kita baca postingannya dia aja terasa kayak belajar gitu. Kalau itu enggak, maksudnya kalau yang pelajaran bahasa Inggris yang kita ikuti, video tutorial simple present tense. Iya, kayak kita harus mindsetnya itu mindset lagi belajar gitu. Sedangkan kalau aku misalnya suka nonton review apa komputer gitu misalnya, tapi pakai bahasa Inggris gitu. Jadi kayak ya nggak terasa ini hiburan gitu, cuman pakai bahasa Inggris, cuman jadi bisa belajar. Iya. Gitu. Nonton apa tuh namanya, akun gosip guys, aku sukanya nonton akun gosip atau make up ya nggak kan? happy ya, make up tutorial. Seperti itu. Sudah nih kalau dilanjutin sampai malam. Jadi asam bisa. Seru banget obrolannya. Nggak seru, ayo main nggak ikut. Iya. Terima kasih. Iya. Iya, ada yang tidak sampai kita sempat keluar masalah. Masalah sinyal. Sinyal yang mendung sih soalnya. Iya. Hello. Hai. Ini sih Bang. Yes, oke, aku suka kamu. Kenapa? Aku gitu baru tidak bisa. Lulu. Oke, makasih buat Miss Ain sama Kak Fani. Ya. Dari hari ini. Mungkin ada pesan buat kami di pertemuan berikutnya, mungkin buat pertemuan berikutnya. Aku nggak ada sih, kamu ada? Nggak ada sih. Ya, tinggal ikut aja sih. Ikut aja, jangan lupa minggu depan. Soalnya lanjutan dari ini ya, berkelanjutan. Iya. Supaya manfaatnya lebih terasa. Jadi 3 pertemuan itu. Yang kali ini belum ikut juga, yang berikutnya silahkan ikut aja nggak apa-apa. Oke, makasih buat Miss Ain sekali lagi sama Kak Fani. Ya, ya welcome. Ditunggu minggu depan dengan materi selanjutnya. Dan semoga yang minggu depan bisa lebih baik lagi dan bisa lebih antusias dari peserta. Sinyalnya yang antusias juga ya. Okay, I think that's all for our first week.